Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Bale Bang J. Apalagi kalau kita nggak ngimpleng Abang Po. Kalau nggak kita ngimpleng budaya, kita ngimpleng karir. Ini hari aneh mau ngimpleng karir sesuai yang aneh janjiin kemarin itu. Di implengan karir sebelumnya aneh mau ngimpleng karir welding inspektor. Abang Po, di video ini aneh mau ngimpleng ya. Apa aja kerjanya welding inspektor, terus di mana ngambil kualifikasi welding inspektor itu dan di mana aja seorang welding inspektor itu bekerja. Jangan kemana-mana, yang belum subscribe, tonton sampai kelar biar Abang Po bisa dapat informasinya secara utuh pastinya. Yuk kita impleng welding inspector. Abang Po, secara kata welding inspector itu artinya welding itu lasan. Inspektor itu adalah orang yang memeriksa lasan. Tapi pada kenyataannya bahwa welding inspector itu bukan cuma ngecek lasan. Tapi dari material pertama datang dicek benar-benar material itu sesuai nggak sama desain engineering yang dari awal ya. Terus cara penyimpanan daripada material itu juga diawasi oleh seorang welding inspector ya. Setelah material diterima, storage-nya sudah bagus, berikutnya adalah proses fabrikasi. Nah, di mana seorang welding inspektor ini mempersiapkan segala sesuatunya pada saat sebelum proses pengelasan itu dilakukan. Apa aja tuh yang dicek ya. Pertama itu adalah yang dicek dokumen WPS-nya ya, welding procedure. Welding procedure biasanya udah disiapin sama welding engineer. Jadi welding inspektor itu dia memeriksa WPS-nya itu seperti apa untuk sebagai acuan pengawasan pada saat pengelasan Oke, material udah siap, terus dia lihat lagi nih, review lagi weldernya, orang yang ngelas mempunyai sertifikat apa enggak, punya enggak dia sertifikat Oke, sudah mulai materialnya udah, terus consumable-nya juga dicek Abang Po. Consumable kawat lasnya sesuai nggak dengan WPS-nya. Oke. Material udah ada, welder sudah ada, consumable udah ada. Mulai deh nih prepare kegiatan sebelum welding. Biasanya kalau material ketemu material ini pipa atau plat ketemu plat itu dicek dulu bevelnya bevelnya dicek tuh sama seorang welding inspektor, udah benar belum nih sudutnya bentuknya single V double V itu dicek sama welding inspektor Abang Po ya. Udah cek bevel, biasanya langsung di fit up. Nah, fit up ini perlu benar-benar dilihat ada high low nggak nih, ada yang nggak boleh tinggi sebelah, kudu sama ya. Tinggi sebelah boleh tapi dalam toleransi ya Bang Po, udah diatur dalam standar. Terus gapnya, jarak antara material ketemu material ini dicek tuh gapnya sama seorang welding inspektor. Setelah sudah dicek gapnya segala macamnya, proses weldingnya ya dicek tuh, mesin lasnya sudah sesuai, mempunyai sertifikat apa, terkalibrasi atau enggak. Terus proses pengelasan itu dicek tuh yang namanya ampere sama travel speednya ya. Ampernya biasanya di root berapa ya, root itu awal pengelasan itu ya, paling bawah. Habis itu hot pass berapa ampernya, filler berapa ampernya, sampai capping. Diawasin terus, direcord terus ya, siapa weldernya, apa kawat lasnya, ampernya, semua direcord sama seorang welding inspektor ya. Terus selesai ngelas, dicek di visual oleh seorang welding inspektor ini. Sama welding inspektor ini dicek
apa namanya, surface-nya, weldingnya ya. Bagaimana kawat lasnya, kalau masih ada yang undercut, di touch up atau diapain. Biasanya dia pakai marker tuh ditandain untuk lebih sempurna daripada kualitas las-lasan tersebut. Apa sampai di situ aja tuh Bang Po? Enggak tuh. Seorang welding inspector itu langsung bikin request setelah dia visual udah oke, dia bikin request. Request NDT, non destructive testing. Pastinya udah disesuaikan sama requirementnya ya, requirement ATP-nya nih. Ini menggunakan metode apa? Metodenya radiografi, UT atau MPI atau penetran. Bikin request, tek, dah diserahin ke inspektor, NDT inspektor ya, seorang yang kemarin aneh implang tuh ya, NDT itu seperti apa, langsung masuk. Sebelum masuk ke situ, inspektor juga pasti memastikan bahwa yang mengerjakan pekerjaan NDT adalah orang yang qualified dan certified ya, mempunyai pengalaman pekerjaan CP-nya dan mempunyai sertifikat kualifikasi pastinya. Setelah udah dilakuin tuh NDT ya, tinggal review hasil daripada NDT. Biasanya welding inspector itu juga memiliki NDT sertifikat. Cakep lagi tuh ya, kalau seorang welding inspector memiliki NDT sertifikat. Karena apa? Pada waktu review pekerjaan seorang NDT, dia bisa tanda tangan di report NDT itu juga, Abang Po. Oke, sudah selesai accept. Ini weldingnya sudah oke. Lanjut ke coating atau wrapping atau di blasting dulu ya, di blasting dibersihin. Habis itu selanjutnya ini barangnya apa? Di painting aja atau di wrapping atau di coating. Welding inspector tuh udah punya tuh prosedurnya untuk proses selanjutnya. Diawasin lagi tuh orangnya, personelnya, consumable daripada untuk membungkus itu wrappingnya, consumable-nya semuanya dicek sama welding inspector sampai detail ya, pekerjaannya kapan, terus dilakukan oleh siapa, itu semuanya tercatat oleh seorang welding inspector ya. Apa sampai di situ aja tuh? Enggak Bang Po. Seorang welding inspector juga biasanya didampingi sama dokumen kontrol. Dokumen kontrol itu di set biasanya dia mengolek semua data-data inspektor itu, dijadikan dalam satu bundle, namanya dokumennya apa? Dosir. Nah, dosir ini dokumen ini dipakai untuk kemudian hari jika terjadi sesuatu pada pengelasan itu, dilihat lagi dokumennya. Terus bisa juga buat insuran, Abang Po ya. Terus untuk dokumen ini dipakai juga untuk layak operasi daripada satu unit ini ya. Kalau migas biasanya SKPPI ya kalau nggak salah, atau Disnaker SLO, surat layak operasi daripada satu unit yang dibuat. Itu kerjaan seorang welding inspector, Abang Po. Jadi bagaimana sekarang pertanyaan menjadi seorang welding inspector ya? Seorang welding inspector itu biasanya dia masuk dalam sebuah training ya. Trainingnya di Jakarta ada tuh, ada di BKI ya, di UI ada juga. Nah, di Bandung ada BMPT, di Surabaya ada ITS, di Cilegon juga ada, Abang Po. Terus di Batam juga ada orang untuk lembaga training yang mensertified orang welding inspector. Welding inspector ini ada dua, Bang Po, yang lokal sama yang internasional. Yang internasional itu ada di TWI ya, di SWIP, ada juga PCN ya. Nah, yang si SWIP ini 3.0 ini visual, 3.1 ini welding inspector
3.2 senior inspektor. Luar biasa nih Abang Po, orang-orang yang sudah punya 3.2. Posisinya mantap Abang Po. Udah posisinya mantap, ininya juga mantap tuh seorang senior inspektor atau 3.2 di Siswip itu. Nah, di mana dia kerjanya biasanya nih seorang welding inspektor Abang Po ya? Welding inspektor bisa aja kerja di menjadi klien daripada perwakilan owner. Dia yang mengawasi. Bisa juga seorang welding inspektor ini kerja di perusahaan EPC, Engineering Procurement and Construction ya. Banyaklah perusahaan-perusahaan construction EPC ini di Indonesia ya. Ada yang BUMN, ada yang murni swasta. Nah, dia kerjanya di bawah departemen namanya Quality Control ya. Mengecek dan mengawasi lah semuanya pekerjaan sesuai dengan prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Itu apa caranya Bang? Kita mau masuk kursus ke situ. Bagi sarjana S1 teknik atau sarjana itu bisa langsung masuk ke lembaga kursus itu tuh belum ada pengalaman misalnya, tapi sarjana dia bisa langsung masuk Abang Po ke training itu banyak tuh kawanan itu yang press masuk WI, masuk ke lapangan. Dia sekarang udah luar biasa itu ya. Terus bisa juga orang yang lulusannya SMA atau STM ya, tapi syaratnya dia punya pengalaman di NDT 2 tahun atau ya punya pengalaman sebagai welder, sebagai fitter selama 2 tahun. Bisa ikut kursus untuk menjadi seorang welding inspector. Nah, biasanya ini emang orang-orang NDT ini jenjangnya setelah dia jadi kerja sebagai inspektor NDT inspektor itu, teknisi NDT itu jenjangnya jadi welding inspektor, lebih cakep ya, karena ketika dia jadi welding inspektor itu dia udah ada experience. Nah, nggak kalah juga Bang Po sama welder itu jadi tukang las ya, yang kira-kira mau maju ke depan. Banyak banget tuh Abang Po kawanannya tuh yang basicnya welder terus jadi welding inspector ya, lebih paten lagi karena dia punya pengalaman untuk ngelas. Tapi nggak ada salahnya Abang Po, welder ke NDT ke udah jadi kerja jadi jadi welding inspector. Yang welder ambil juga tuh sertifikat NDT biar lebih paten ya. Jadi namanya kerja di oil and gas ini, terutama di quality control ini, jenjangnya ada Abang Po. Apalagi orang yang senang belajar, senang sekolah kualifikasinya nambah, pengalamannya nambah. Luar biasa. Terus jadi kerjaannya udah, tempat kursusnya udah, cara kursusnya udah, kerjanya di mana aja. Aneh rasa cukup tuh udah itu sebagai informasi baik orang-orang yang kerja di NDT biar kebuka ke depannya mau apa lagi, atau seorang welder yang memiliki qualified terus dia mau berkembang lagi ke depan menjadi seorang inspektor karena welding inspektor ini posisinya bisa jadi di klien, bisa jadi di kontraktor, bisa juga posisinya di subkontraktor. Luar biasa. Salam buat senior aneh, para welding inspektor Indonesia yang pasti ente luar biasa. Bang Munir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di implengan berikutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum. Kegiatan inspeksi itu dilakukan dalam satu kegiatan konstruksi. Itu kenapa kok penting ya? Yuk kita baca nih bukunya. Bukunya apa nih? Ini bukunya ya. Jangan lupa baca buku buat jendela dunia. Abang Po.
apa nih? Untuk menjamin bahwa satu sistem perpipaan dapat berfungsi secara optimal dengan waktu kendala sesedikit mungkin, diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan mutu struktural maupun operasional yang konsisten dan berkesinambungan. Nah, gunanya apa ini pengendalian mutu ini? Pengendalian dan pengawasan mutu yang optimal bukan hanya menyelamatkan instalasi atau sistem perpipaan, tapi juga apa? Menghemat biaya maintenance dan meningkatkan produktivitas. Ya. Pastinya kalau unitnya itu udah bagus kualitasnya, kegiatan maintenance di kemudian harinya akan lebih ringan dan unit itu akan lebih produktif. Ketemu lagi di video selanjutnya, di implengan selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bang Munir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.